Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Hari ini ada waktu mas? Tanya Syifa sambil duduk di depan Rauf. Dia memperhatikan suaminya yang sedang memakan sesuap demi sesuap nasi goreng yang baru saja dibuatnya. Rauf tampak berpikir sejenak, menatap jam yang melingkar di pergelangan tangan. Dahinya sedikit mengerut. Ada mungkin nanti sekitar habis zuhur. Kenapa memangnya? Aku ingin jalan-jalan saja. Wanita itu mengangkat kedua bahu, lalu berjalan mengambilkan segelas air putih dari dapur, meletakkannya di meja, tetap di samping piring Rauf berada. Sudah 2 hari sejak kepulangan Ana. Banyak perubahan yang sangat berarti bagi Syifa. Menurutnya, Rauf telah banyak berubah, menjadi lebih perhatian, bahkan lebih manja dengannya. Jujur, dia sangat menyukainya. Ana menelpon semalam jika ibu dan bapak baik-baik saja. Katanya mereka rindu kepada Syifa. Ana akan menikah, Mbak. Ana juga sudah bilang sama ibu bapak. Kala mendengar suara adiknya yang bergetar lewat telepon, dia sedikit khawatir. Entah benar atau tidak, sepertinya adiknya memaksakan diri untuk menikah. Dia takut jika kisah cinta Ana akan sama seperti yang dialami oleh Syifa, walaupun nantinya berakhir bahagia. Boleh, mau jalan-jalan kemana memangnya? Beli seblak. Apa sih enaknya seblak? Cuma kerupuk di bledar. Wanita itu bersungut-sungut menatap Rauf sedikit jengkel. Memangnya kenapa? Seblak itu enak. Tapi seblak itu tidak sehat, say. Lagi pula aku hanya makan sesekali. Syifa melipat kedua tangan di dada, menatap sebal ke arah Rauf. Dia tidak terima jika makanan yang dia agung-agungkan dipandang rendah oleh lelaki di depannya. Rauf saja yang tidak tahu bagaimana rasa enaknya seblak yang dimakan oleh kaum Hawa. Dia bahkan berpikir, lidahnya kaum Adam apa tidak merasakan enak jika memakan seblak? Iya deh, iya. Nanti aku ikutan makan. Waktu telah menunjukkan pukul 8. Rauf segera berpamitan untuk ke kantor bersama Pak Nur. Kemarin adalah hari yang bersejarah baginya, karena Pak Nur tidak memberinya hukuman ketika telat. Sampai di kantor, para pegawai tersenyum-senyum dan menatapnya aneh. Kadang ada juga yang menyapa, beberapa ada yang mengucapkan selamat. Hal yang membuatnya tambah bingung, sampai di ruang pertemuan semua peserta rapat juga tersenyum. Pak Nur menggeleng mendekati Rauf lalu menepuk pundaknya. Hei, ada apa ini? Wah, sebentar lagi mau honeymoon ya Pak? Tanya salah seorang di antara mereka. Lalu tertawa bersama. Kabar Rauf menikah cepat sekali tersebar. Setelah lelaki itu lebih sering mengunjungi kantor, lambat laun para gadis di sana mulai mengidolakannya. Sekedar berbisik-bisik bahwa mereka menyayangkan Rauf sudah beristri. Pak Rauf itu ganteng, sayangnya sudah punya istri. Kalau belum, ya jelas sudah kugebet. Dan deretan kehaluan gadis jomblo lainnya. Pak, tanya Rauf saat melihat Pak Nur mengendarai mobil sendiri. Kamu di rumah dulu saja, ajak istrimu jalan-jalan. Kasihan dia selama menikah denganmu, belum pernah sekalipun kamu ajak jalan-jalan, kata Pak Nur lewat jendela mobil. Jemari keriputnya melambai meninggalkan Rauf di garasi dan menghela napas. Oke, sepagi ini mungkin wanitanya akan meminta seblak. Dengan langkah gontai dia masuk ke rumah, duduk di ruang makan dengan tangan kanannya menopang dagu. Syifa masih sibuk mencuci. Dari ruang makan dapat didengar suara mesin cuci yang dinyalakan oleh Syifa. Dengan segera dia berjalan menyeret ke kamar mandi, berencana menunggui Syifa selesai mencuci. Tanya Syifa saat melihat Rauf berdiri di ambang pintu. Rauf mengedarkan pandangan, matanya menatap kumpulan pakaian yang tingginya hampir segunung. Tidak jadi ikut ke kantor Papa? Rauf menggeleng. Papa bilang katanya aku harus menemanimu jalan-jalan hari ini.
katanya sedikit manyun. Untuk ukuran lelaki yang umurnya sudah lebih dari 20 tahun, Rauf terlihat seperti anak kecil saat memajukan bibir. Sepertinya dia kesal karena tidak bisa ikut Pak Nur ke kantor. Padahal ada banyak hal yang ingin dia ketahui sebagai next CEO yang kelak akan dia lakukan. Saat menyinggung itu, Pak Nur selalu bilang, "Kamu adalah orang yang cepat belajar, Uf. Jangan khawatir, kamu pasti bisa menanganinya. Nanti-nanti saja." Jika bukan papanya sendiri, ingin sekali dia menjawab, namun pasti akan lebih runyam masalahnya jika dia menjawab nasihat dari Pak Nur. "Mas," panggil Syifa, memecahkan lamunan Rauf tentang Pak Nur. Iya," Rauf menjawab patah-patah. Wanita di depannya tersenyum, menatap mata teduh Rauf selama. Memang mata suaminya itu candu, ingin sekali dia menatapnya selalu. Jemarinya meraih pipi Rauf, kemudian beralih menuju leher. Sengaja tangannya dilingkarkan di leher Rauf. Dia sedikit berjinjit, sedangkan Rauf menunduk. Mereka saling pandang. Mata mereka berdua bertemu. Syifa terpaku. "Au!" Beberapa menit kemudian, pekikan Syifa membuyarkan pandangan mata mereka berdua. Wanita itu tak pagi berjinjit, dia sedikit membungkuk. Tangan kanannya memegang leher. "Hal yang membuatku malas dekat-dekat denganmu adalah aku harus berjinjit. Sedangkan leherku lelah jika harus selalu mendongak." Dia menghela napas, merapikan gamis biru laut bermotif bunga sepatu itu. "Aku juga malas dekat-dekat sama kamu. Kamu itu pendek, aku harus menunduk dalam-dalam. Leherku juga sakit." Rauf tak mau kalah. Dia memegang lehernya dengan kedua tangan. Kemudian diputar 90 derajat ke kiri dan ke kanan. Pipi Syifa memerah, giginya bergemeletuk. Dia menatap Rauf sebal. "Ya udah, sana pergi, jangan dekat-dekat aku lagi." Dengan segera dia melanjutkan aktivitas mencuci baju. Rauf tertawa renyah. Wanitanya menggelembungkan pipi di saat pipinya merah seperti kepiting rebus. Sungguh lucu. "Ngambekan ya sekarang?" Dia menaik turunkan sebelah alis menatap Syifa, bermaksud menggoda. Yang digoda pura-pura tak melihat, masih sibuk dengan cuciannya. Karena tak digubris Syifa, Rauf manyun, bertingkah seimut apapun. Perempuan itu tak akan tetap marah kepadanya. Padahal dia mengatakan pendek hanya untuk bercanda. "Oh, jadi masih marah?" tanya Rauf frustasi. "Ya sudah, tidak usah beli seblak." "Tidak usah Dia membalikkan badan hendak meninggalkan Syifa. Tiba-tiba wanita itu memeluknya dari belakang. "Alah, kamu kan janji beli ini seblak tadi." Rauf diam, membiarkan Syifa memeluknya dari belakang. Dalam hati dia nyengir lebar. Mungkin ini pembalasan karena Syifa sudah marah-marah sejak tadi. "Loh, kok gitu?" Syifa cemberut melepas pelukannya dan menarik-narik jas hitam milik Rauf. Suaminya itu masih diam, berdeham dengan masih menunjukkan ekspresi malas. Karena tak kunjung ada jawaban, dia segera berjalan menghadap Rauf. Perempuan bergamis biru laut itu mendongak, menatap Rauf yang masih ngambek, memasang wajah terimutnya. Barangkali Rauf bisa leleh dan mau membelikannya seblak. "Ayolah, jangan marah. Kamu kan sudah janji beliin seblak." Syifa memajukan bibir beberapa senti. Dia merengek meminta seblak seperti halnya anak kecil. Jemari lentiknya menarik-narik dasi Rauf. Kemudian melingkarkan tangannya ke leher Rauf menatap mesra suaminya. "Sayang, beli ya." Pipi Rauf memerah sempurna. Ini adalah titik kelemahannya. Dan wanita itu tahu. Dengan segera tangan kanannya mendorong tubuh Syifa dari belakang lalu memeluknya. Syifa tersenyum bersandar di dada bidang milik Rauf. Dia menang. "Beli ya?" Ya. "Iya," jawab Rauf kemudian melepaskan pelukan. Mundur beberapa langkah sehingga Syifa tidak perlu mendongak. Sebenarnya tidak harus terlalu berjinjit. Syifa sudah sampai di dadanya, tetapi gadis itu sepertinya lebih suka berjinjit. "Tapi jangan marah lagi ya.
ucapnya sambil mengacak jilbab segi empat Syifa. Dengan sayang, wanitanya mengangguk. Tersenyum senang, Rauf ikut tersenyum. Melihat orang yang dicintainya tersenyum, membuat hatinya sedikit lega. Bukankah cinta yang dulunya sekecil atom bisa menjadi sebesar galaksi seiring berjalannya waktu? Bersambung.